Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang telah sepatutnya untuk kita ucapkan pada kehidupan keseharian kita. Khususnya kita ungkapkan pada kesempatan kali ini, di mana sebagai wujud rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba seharusnya tahu diri dan tidak melupakan hakikat diciptakannya kita ke dunia ini. Semua ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur. Dan syukur menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak untuk merenungi makna dan tujuan dari hakikat ibadah zakat. Senantiasa menjadi bahan diskusi, kajian materi, dan perbincangan hangat umat Islam. Sehingga selain mempelajari definisi dan pernak-pernik pengamalan rukun Islam yang ketiga ini, sepatutnya kita juga harus mengetahui hakikat dari beribadah zakat yang akan kita lakukan. Hal ini agar kita tahu dan sadar bahwa hakikat dari beribadah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Namun semua itu, hakikat dari beribadah adalah sebuah kebutuhan untuk membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi wa aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Walillahi akibatul umur. Yang artinya yaitu orang-orang yang telah kami mantapkan di muka bumi ini. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh hal-hal yang berbuat ma'ruf dan melarang hal-hal yang mungkar. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri pemimpin yang ideal, yaitu pemimpin yang mampu membangun peradaban umat Islam yang adil dan beriman. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwa ada 3 hakikat zakat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, zakat mampu mewujudkan totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam mencintai mampu menguatkan komitmen-komitmen untuk tidak akan menduakan apa yang dicintai. Keterkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka zakat ini akan semakin menyempurnakan kita dalam hal ketauhidan kita untuk tidak akan menduakannya dan menguatkan bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Qul huwallahu ahad, dan katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar rasa cintanya kepada Allah. Ketika cinta itu sudah kuat, maka ia akan rela melepaskan apa yang dicintainya untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta yang digandrungi dan dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia ini. Sehingga esensial dari zakat ini adalah melepaskan hal-hal yang dicintai untuk mengukuhkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat zakat yang kedua adalah sebagai wujud rasa ikhtiar kita dalam membersihkan diri
dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir atau pelit. Sifat buruk ini bisa diobati dengan cara membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, khususnya melalui zakat. Imam Al-Ghazali pun menarasikannya dalam kalimat, kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya, sehingga sampai menjadi kebiasaan. Ketiga, hakikat dalam berzakat ini yang paling utama adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat anggota badan yang perlu kita syukuri. Dengan cara mensyukurinya yaitu dengan ibadah badaniyah seperti sholat atau sejenisnya. Selain itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat harta benda yang dimana dengan cara mensyukurinya yaitu ibadah maliyah seperti mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak atau mengeluarkan sedekah. Lebih dari itu, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa zakat tidak hanya tentang rasa syukur, bahwa zakat lebih dari itu. Zakat mampu mewujudkan kepedulian dan kasih sayang kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah membutuhkan orang-orang yang membutuhkan kita, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kepedulian ini, kita akan kemudian bisa memiliki jiwa-jiwa yang bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin rahimakumullah. Dari tiga hakikat zakat ini, kita berharap bisa lebih meresapi ibadah zakat yang kita tunaikan sehingga manisnya akan lebih terasa. Ketika nikmat bisa kita rasakan, maka dengan otomatis rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Ibadah atau aktivitas apapun dengan bentuk atas tidak dengan keterpaksaan, maka nilainya akan lebih maksimal. Sebaliknya, ibadah atau aktivitas apapun dengan bentuk keterpaksaan ataupun hanya sekedar mengugurkan kewajiban, maka nilainya akan jauh dari harapan. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan perintah-perintahnya. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Barakallahu fi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Senantiasa Allah menuntun kita ke jalan yang lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.